Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid ibu? Semoga pada hari ini sehat semua ya. Nah, kembali lagi pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Nah, submateri yang akan kita bahas yaitu yang pertama, hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Yang kedua, hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anha. Dan yang ketiga, konsep jujur dalam muamalah. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya. Pada materi yang pertama yaitu tentang hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas yang berbunyi Ani bani Abbasin qala qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarat tujari innakum qad walaitum amron halakat fihi musalifatul mikyalu wal mizan, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, kemudian kandungan dari hadis tersebut yaitu hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu atau yang berlaku curang dengan mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan. Nah, takaran dan timbangan adalah dua alat ukur yang mendapatkan perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran. Nah, perintah perilaku jujur dengan menyempurnakan takaran dan timbangan ini banyak kita jumpai dalam Al-Quran, yaitu diantaranya dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah, terjadinya kecurangan dalam menakar dan menimbang karena adanya ketidakjujuran yang didorong oleh sifat tamak, rakus, ingin mendapatkan keuntungan besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Nah, pada materi yang berikutnya yaitu hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anha yang berbunyi An Hasan bin Aliin qala hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ilama la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribah, yang artinya dari Hasan bin Ali radhiyallahu anha, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Nah, kandungan dari hadis tersebut yaitu hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan segala sesuatu yang kita ragu-ragu menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Nah, kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan, sementara dusta atau curang membawa kita kepada keraguan. Nah, beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejujuran meliputi yang pertama, kejujuran berucap, yang kedua, kejujuran berbuat, yang ketiga, kejujuran bermuamalat, yang keempat, kejujuran bertekad, yang kelima, kejujuran berniat, dan yang keenam, kejujuran berjanji. Materi yang berikutnya yaitu konsep jujur dalam muamalah. Kejujuran merupakan tiang utama bagi manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Jujur berarti kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan yang ditampilkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia
untuk jujur dan bergaul dengan orang-orang jujur agar terbiasa jujur. Dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Muamalah adalah aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi sosial. Ada dua aspek dalam muamalah, yaitu adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah menyangkut adab atau akhlak seperti kejujuran, toleransi, sopan santun, adab bertetangga, dan sebagainya. Sedangkan aspek madaniyah berhubungan dengan kebendaan seperti halal, haram, syubhat, kemudorotan, dan lainnya. Muamalah bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga terwujudnya masyarakat yang rukun dan tentram. Firman Allah dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jujur dalam muamalah dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Contoh kejujuran dalam muamalah antara lain, yang pertama, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, siap menjadi saksi yang adil dan menyampaikan sesuai fakta dan kebenaran. Yang ketiga, melaporkan pada RT dan RW saat menjadi warga di lingkungan baru. Yang keempat, tidak berbohong dan membuat-buat alasan bila berhalangan hadir. Yang kelima, menjaga nama baik tetangga apalagi sesama saudara muslim. Yang keenam, mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh, jujur dalam berdagang, tepat dalam menakar dan menimbang. Dan yang kedelapan, tidak mengambil atau meminjam barang orang lain tanpa izin. Jujur dan amanah dalam perdagangan adalah memberikan informasi apa adanya terkait barang atau akad atau perjanjian yang ditawarkan, tidak menyembunyikan cacat, kekurangan, keburukan, mengurangi atau menambah takaran atau timbangan, ataupun manipulasi data jika ada pada barang atau akad yang ditawarkan. Alhamdulillah, materi yang Ibu berikan sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan juga kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu serta menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.